Hello Indonesia, aku Aisyah Retno. Check out my interview with creativediz.com, the #1 music website in Indonesia. Hello City Bestie, welcome back to another Creative Biz exclusive interview with me Lutfi. Sekarang kita kedatangan tamu ya, ini spesial. Kita datangkan langsung dari negeri tetangga alias negeri sebelah, negeri jiran ya. Ini penyanyi yang katanya sempat viral ya di platform streaming berkat lagunya WHUT atau Wood gitu ya kan, katanya sih begitu ya kan. Tapi bener nggak lagunya rame nih ya, kita tanya-tanya ya sama Creative Biz exclusive interviewer kita kali ini dia. My guest today, this is Aisyah Retno. Halo Kak Lutfi, halo Creative Biz Interview. Ya. Aisyah lagi ngapain nih sekarang nih? Sekarang lagi santai-santai aja hari ini, biasa ada kerjaan. Dan also ya having my good time. So, Kak Lutfi lagi ngapain? aku lagi siap-siap Hari interview. ini. Aku lagi interview ini sih. Tadi ngerjain kerjaan bentar juga sih, sama aja sih. Iya. Oke, Aisyah, aku mau nanya-nanya ya tentang pertama-tama kita berbicara soal single terbarunya yang dulu ya, berjudul Pencarianku. Nah, Pencarianku ini bercerita tentang apa sih? Welcome. Hai, welcome. Pencarianku ini sebenarnya interconnected sama WHUT, ada kait mengaitnya juga. Jadi kan kalau WHUT itu kita have a crush on someone, pencarianku tuh emang bener-bener nyari jodoh gitu, lebih ke serious face ya, yang udah nggak main-main gitu kan, kayak kalau WHUT itu kayak fase anak-anak gitu, cinta monyet. Pencarianku ini gue mau lebih serius gitu. Pencarian itu pengen lebih nyari orang yang serius, yang bisa menerima kita apa adanya. Asik. Oh, Gitu. wow. That's why moodnya tuh beda banget ya sama lagu yang WHUT yang rada-rada R&B yang slick gitu ya. Yes, ini tuh pencarianku tuh lebih ballad, yang heavy ballad, yang lebih kayak untuk orang tuh kayak menghayati gitu. Tapi sebenarnya mau nanya sih, sebenarnya kepikiran buat bikin lanjutan WHUT dari Pencarianku kayak gimana sih idenya, kayak aku mau bikin lanjutan dari WHUT ini gitu ya kan, itu kepikirannya pertama kali kayak gimana sih? Pertama kali kepikirannya tuh pengen bikin English juga ya, terus habis itu since I'm also living in Malaysia, jadi aku tuh kayak kita coba deh bikin experimental, bikin in bahasa gitu ya kan. Jadi untuk orang yang lebih memahami, to understand more. Dan sebenarnya lagu ini tuh dengan pengen nyari orang yang sama-sama karyanku. Jadi inspirasinya banyak di WHUT sih. Wow. Nah, aku mau nanya ya soal WHUT sendiri ya. Ini kan WHUT kan meledak banget ya kan, meledak banget WHUT ini ya kan. Gimana sih tanggapannya ketika WHUT ini tiba-tiba langsung rame banget? Ya aku juga sempat kaget karena emang nggak expect banget bisa kayak begini. Soal aku tuh kalau bikin lagu English tuh suka rada-rada worry gitu ya, kayak ini sell-nya bakalan sell kemana gitu ya kan, orang siapa yang bakalan denger sih kalau lagu English, karena aku kan emang artis yang selalu rilis lagu in bahasa kan. Jadi ini tuh pertama kali eksperimental lagu ngerilis lagu English. Jadi sempat kaget, soalnya aku ngasih teaser di TikTok, coba-coba. Terus alhamdulillah setelah 3 hari gitu langsung blow up. Aku kayak, ini beneran nih mau orang rilis lagu aku. Terus pertama ya udah alhamdulillah rilis, dan akhirnya orang juga minta itu. Wow. Tapi ini pertanyaan yang menarik ya, menurut aku pengen nanya sesuatu juga nih ya. Apa sih kendala ketika kamu kan sebelum WHUT ya, kamu kan menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa gitu ya kan. Terus tiba-tiba kamu menyanyikan lagu bahasa Inggris. Pasti ada yang namanya kendala dong ketika menyampaikan sesuatu yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. Nah, kendala yang pertama kali ditemuin tuh apa sih pas nyanyi lagu bahasa Inggris gitu loh?
Kendalanya, so far aku sih kalau harus jujur ya, kalau nulis lagu in English tuh lebih gampang dari nulis lagu in bahasa iya. Jadi tuh kendalanya pasti ada lah, kendala seperti apa ya, time constraint. Waktu pengen rilis lagu ini tuh aku masih nyari produser. Jadi aku ended up nyari produsernya, adik aku sendiri adalah seorang produser. Jadi ya udah nyari yang gampang aja kan, ya udah dia tolong dong produce soalnya ini label aku udah mau cepet-cepet rilis kan, soalnya waktu itu udah blow up kan, jadi ya kan nanti kapan lagi, jadi udah serah dia aja produce yang very simple, terus itu sih salah satu kendalanya. Ya. Berarti kan keluarga kamu kan berarti kan banyak yang produser, yang banyak ada darah musisinya gitu ya kan. Bekerja bersama dengan adik sendiri gitu ya kan. Itu gimana sih ceritanya kayak bekerja proses pengerjaan si lagu WHUT ini? Aduh, kalau mau jujur ya, banyak berantemnya dari kerja sama-samanya, banyak berantem. Ya biasa lah kan ya kakak adik, kayak Tom and Jerry nggak sih? Jadi tuh ya udah kita tuh harus satu 5 days aja gitu producingnya dan sebagainya. Jadi adik aku juga itu his first project ever yang di-release everywhere on digital streaming platforms. Jadi tuh nervous for him. It's a nervous stuff for him. Like it's a real thing gitu kan. But we ended up just whacking it. Terus alhamdulillah terjadi WHUP. Tapi prosesnya itu nggak gampang sama sekali. Apalagi sama adik sendiri itu banyak ngomongnya. Banyak berantemnya. Wah. Ini cerita menarik sih jujur sih. Menarik Nah, ya. baik banget. Nah, aku mau nanya, Aisyah ini kan adalah artis yang ya kita sama-sama tinggal di Asia Tenggara lah ya dan di Indonesia juga gitu kan. Kamu di Malaysia gitu kan. Dan apa sih menurut kamu pribadi gitu ya kan? Apalagi setelah WHUT meledak dan didengarkan bukan hanya di dua negara itu, Indonesia dan Malaysia sendiri ya yang menggunakan bahasa ya. Eh, Didengarkan di seluruh Asia Tenggara gitu ya kan. Menurut kamu bagaimana sih kamu melihat musik Asia Tenggara di mata Aisyah Retno sendiri? Oh, musik Asia Tenggara to me itu universal banget ya. Dan sangat kaya dan mewah. Itu sih yang aku bisa bilang. Be it other genres kayak R&B atau maupun traditional dan sebagainya. Menurut aku sih mewah. Karena anak-anak Asia Tenggara tuh menurut aku yang kalau bikin musik tuh kreatif. I mean like kita kan punya banyak wakil ya juga ya yang fly dari Indonesia ke US seperti Nicky Zevanya, Rich dan sebagainya. Jadi menurut aku sih bangga kalau musik-musik seperti yang di Asia Tenggara ini bisa melebar ke persada banyak-banyak negara gitu. Asik. Nah, Yeah. kamu kan udah pernah tampil di banyak perform internasional ya. Nah, apa sih yang membedakan ketika kamu tampil di internasional dan kamu tampil di negeri sendiri? Pastinya lebih grogi kalau internasional ya Kak, pasti banget itu. Karena kan kita tempat yang asing dan atmosfer yang sangat asing. Tapi once we enjoy it, karena menyanyi emang part of my passion, jadi ya udah dilakuin aja dan lama-lama juga akan enjoy. tapi kamu memutuskan untuk akhirnya ya udah deh aku mau fokus di industri musik. Itu momennya kapan sih ketika kayak udah sering nyanyi terus tiba-tiba kepikiran ayo udahlah aku seriusin aja lah ini karir musik gitu. Itu kapan sih momennya? Ya, jadi itu ceritanya lucu banget. Jadi itu aku emang udah diperkenalkan dengan musik itu dari sejak umur 5 tahun karena mamaku juga di seorang penyanyi di Indonesia dan Sendang. Jadi tuh jadi kalau mamaku nyanyi on air off air sana sini tuh aku suka ikut. Jadi pas kita ended up in Malaysia, mamaku juga mendedahkan aku dengan banyak musik and anything in regarding of music. Jadi aku tuh pas mulai kayak ngeh bahwa aku tuh suka banget sama musik. Itu I was like 15 years old. Aku suka masuk competition, singing competition and everything. Terus baru aktif nulis lagu tuh waktu it was like last 5 years. Jadi aku tuh kayak, oh, I think this is gonna be my job for the next 10 years. Karena terlalu suka dan everything I relate in music. Jadi yeah, that's when I realized that music is everything to me. Nah, berarti speaking about your music ya, berarti kalau misalnya nanti ada materi baru lagi, berarti itu bisa menjadi sesuatu kayak pendewasaan ya buatmu ya. Kayak kan kamu bilang tadi habis di WHUT, terus juga pencarianku gitu ya kan. Berarti kamu merasakan kamu juga growing up with your music.
true that. It's a part of my life cycle juga sih sebenarnya. Wow. Menceritakan true story ya. Tapi gimana sih rasanya curhat tentang keseharian sehari-hari terus ditumpahkan ke musik, pasti ada emotion yang kayak, aduh ini kayaknya jangan ditumpahin, takutnya kenapa gitu-gitu. Ada nggak sih? Banget, kita kan sebagai manusia pasti punya secret ya Kak, Iya. yang nggak pengen dihumbarkan ke orang. Tapi karena kita mungkin seorang musisi, that's the way of how we express our feelings. Jadi terpaksa harus ceritain juga ke orang melalui musik. Tapi ya ada lapisan-lapisannya ya, kalau yang ngerti, nggak ngerti. Jadi I think it's kind of a cute idea juga untuk kita nyeritain ke orang tanpa sengaja dengan mendengarkan musik kita. Iya. Menarik. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin paling ultimate ya di Creative Disc Exclusive Interview ini, ya kan? Sebutkan 5 hal yang kami tidak ketahui tentang Aisyah Retno. Silahkan. Aduh. Tapi mungkin kalau yang ngikutin social media, siapa pasti tahu banget deh 5 ini. Tapi I'm just gonna ini aja deh, kasih tahu sekali lagi deh. Aku suka banget pedes, yang kayak obses banget sama makanan-makanan pedes. Itu kayak kalau nggak ada pedes tuh nggak bisa gitu, ngerasa kayak lebih rela nggak makan deh daripada makanannya nggak ada pedesnya gitu, lebih Pernah rela nggak makan. kena mah nggak berarti gara-gara kepedesan? Itu sering banget. Itu sering banget. Ya, itu kayak keseharian gitu. Itu udah kayak zikir gitu, kena deh. Tapi ya kayaknya harus dikurangin karena kan kita beranjak dewasa ya. Iya, betul. Iya, dan kedua aku tuh punya bantal, my pillow, yang aku suka bawa kemana-mana. Kalau lagi syuting dan kemana-mana, pasti suka banget ke itu bantal. Ya aku waktu kayak syuting konten gitu-gitu, aku nunjukin aja ke interviewer, "Hai guys, ini bantal gue." Tapi hari ini nggak bawa. Oh, oke. Yeah, and third is aku bisa jadi seorang introvert dan extrovert. Jadi kayak bisa langsung switch gitu. Ya, bisa dibilang gitu juga. Dan sesuai situasi. Tapi kayak menurutku karena kita beranjak dewasa ya, kayak lebih mungkin sesuai situasi mungkin lebih ke introvert dari extrovert. Extrovert kalau mungkin energinya lagi banyak aja ya. Kayak sekarang lagi kayak pengen ngomong gitu, jadi auto extrovert gitu. Oh iya. Kalau udah pulang rumah, udah lihat itu kamar, langsung pengen tidur, mau ngomong sama orang juga gitu, jadi introvert auto deh. Terus keempat, aku pencinta kucing banget. Aku punya 20 kucing di rumah. Bagaimana cara merawatnya, apalagi kalau misalnya mereka lagi BAB alias poop? BAB. Lagi number 2. Aduh, sepertinya sih kedengeran agak susah ya ngejaga 20 kucing, tapi sebenarnya gampang banget karena kan kayak dia kayak akumulatif gitu, banyak kan, kucingnya banyak. Jadi kalau kasih makan langsung brek sekali aja gitu. Bersihinnya juga sekali. Tipsnya ditaruhnya di satu kamar aja. Oh iya. Karena pasti aku kalau di atas. Dan kelima apa ya? Kelima ini banget sih, K-pop fan banget. K-pop ya, tapi dengan lebih spesifiknya aku paling suka Blackpink sih. Iya, makanya gaya aku hari ini tuh kayak lagu K-pop gitu. Iya, gitu kan sih. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu, menurut opini kamu ya, menurut kamu sendiri ya, pendewasaan dalam bermusik, kan kamu udah ibarat kata kamu udah keliling sama orang tuamu untuk melihat perform secara langsung dari kecil gitu ya kan. Sekarang kamu berada di stage di depan banyak orang dan didengarkan bukan hanya dari Malaysia tapi Southeast Asia listening to you ya kan. Dan kamu growing up with that gitu ya kan. Nah, menurut kamu sendiri pendewasaan dalam bermusik itu maksudnya kayak gimana sih versi kamu? Pendewasaan dalam bermusik apabila kita lebih matang dalam adaptasi maksud bait-bait lirik yang kita tulis. Karena kadang-kadang kalau kita nulis lagu itu kita ngelempar aja perkataan-perkataan. Ya udah deh, yang ini enak ya udah ditaruh aja. Tapi menurut aku pendewasaan dalam bermusik apabila kita
tuh lebih ngerti apa ya lirik yang kita masukkan, dan lirik itu bisa kita relate di kehidupan kita. Karena kan musik itu gimana ya, walaupun musik itu universal, kita sendiri harus sebagai songwriter harus ngerti dan relate to the situation. Jadi aku tuh suka banget lama-lama eventually kalau tulis musik relate to my life. Karena baru aku berpikiran begitu karena supaya orang yang mendengarkan bisa juga memahami apa yang aku tulis. Karena kalau kita nulis lagu berdasarkan fiction, mungkin rasanya tuh beda ya Kak. Menurut aku kayak kita kayak nulis gimana? Contohnya kita nulis essay and everything, kan kita dikasih tema. Pasti kita harus ingin ke tema itu kan, dan tema itu adalah fiksi. Jadi kalau nulis lagu kita nggak ada tema, dan kita bisa bikin lagu yang non-fiksi. Non-fiksi maksudnya bisa based on our real life. Jadi maksud aku dalam bermusik adalah apabila kita bisa nulis sesuatu yang non-fiction. Yap. That's a lot. Gila, keren banget. Oke, kalau begitu, Aisyah, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih banyak, dan ini dia Sidi Besti. Sekali lagi, once again, this is Aisyah Retno. Thank you. Thank you, Kalvi. Thank you, Sidi.